Pria ini sedang tidur bersama istrinya. Terlihat istrinya sedang mengandung anak mereka. Namun tiba-tiba rumah mereka mati lampu yang ternyata tanpa mereka sadari ada penyusup yang sudah masuk ke rumah mereka. Si pria yang baru saja balik dari kamar mandi langsung menerima tembakan yang membuatnya terkapar. Setelah melihat para pasukan bersenjata kabur, si pria masuk ke kamar untuk melihat kondisi istrinya. Namun naasnya istrinya dan calon anaknya telah tiada. Setelah itu si pria pun dilarikan ke rumah sakit. Entah siapa yang membawanya, saya pun belum tahu. Terlihat seorang pria berpakaian militer menemaninya di rumah sakit. Ternyata itu adalah atasannya yang bernama Bahlil. Di sini kita mengetahui jika si pria merupakan tentara elit Amerika. Si pria mengatakan kepada atasannya kemungkinan jika kejadian ini merupakan aksi yang telah dirancang oleh seseorang. Keesokan harinya Bahlil dipanggil menghadap ke Departemen Kemiliteran untuk membahas kasus penyerangan si pria. Departemen Kemiliteran menganggap jika kasus tersebut merupakan kasus biasa bagi seorang tentara elit dan mereka berencana akan menutup kasus tersebut. Si pria yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Beruntung Bahlil memberikan data-data pelaku yang menjadi pelaku utama di kejadian itu. Namun ada satu pelaku lagi yang tidak ada data-datanya dan Bahlil menyuruh si pria untuk bertemu dengan ketua Intel. Karena ketua Intel inilah yang telah membayar semua pasukan bersenjata untuk menghabisi si pria. Malam itu setelah menyiapkan pistolnya, si pria mengikuti mobil kepala Intel yang baru pulang dari kantor dan menabrak mobilnya hingga terkapar. Akhirnya dengan paksaan kepala Intel membocorkan satu identitas si pelaku yang belum terkuak yang bernama Viktor Raikov yang merupakan tentara Rusia. Malam harinya si pria bersama atasannya dan beberapa rekannya terbang ke Rusia untuk mencari si Viktor. Mereka menggunakan maskapai kelas ekonomi agar mereka tidak terdeteksi. Namun sialnya ketika mereka hampir tiba, inilah yang terjadi. Pesawat mereka ditembak dengan rudal hingga jatuh ke dalam lautan. Beruntung mereka semua masih selamat dari kejadian itu. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah gedung dan mereka bisa melihat jelas jika Viktor sedang berada di gedung sebelah. Mereka masuk ke gedung itu, namun si pria meninggalkan rekan-rekannya dan masuk sendirian ke kamar Viktor. Namun ternyata Viktor telah menunggu kedatangan mereka. Di sini Viktor mengatakan jika ia hanya merupakan pion yang dikendalikan oleh seseorang yang berkuasa. Dan Viktor pun mengaktifkan bom bunuh diri hingga ia pun harus tewas di tangannya sendiri. Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan sniper yang berhasil menembaki salah satu anggotanya. Tiba-tiba kepolisian datang, namun para polisi itu tetap menjadi sasaran sniper. Si pria kini sadar jika ini merupakan jebakan agar ia dan rekan-rekannya mati akibat beberapa bulan yang lalu mereka tanpa sengaja menembaki rekan setimnya yang merupakan anak dari kepala militer.